Indonesia, apa yang terjadi ini? Oh, kartu kuning. Kita lihat kan emosinya tentunya Coach Shin. Walaupun memang ada beberapa keputusan. Kalau dia main, kita masukin penjara dan tidak boleh mewasit seumur hidup. Karena kalau saya kan nggak bisa disogok mudah-mudahan. Tapi keilmuan wasit saya kurang. Nah makanya nanti wakil saya dari Jepang. Udah setuju. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Timnas Indonesia U23 dicurangi wasit. Shin Tae-yong ngamuk sampai kena kartu kuning. Gol semata wayang ini disumbangkan Ramadhan Sananta di masa injury time babak pertama, tepatnya di menit ke-45 berkat assist dari Beckham Putra. Pertandingan memasuki menit ke-56, Coach Shin Tae-yong mendapat kartu kuning karena melakukan protes keputusan wasit yang merugikan Timnas Indonesia. Pasalnya, pemain Timor Leste melakukan pelanggaran keras terhadap pemain Indonesia, namun tanpa mendapat kartu dari wasit utama. Seperti disaksikan sejak kick-off babak pertama dimulai, kedua tim bermain sangat hati-hati. Laga kali ini, Coach Shin Tae-yong menerapkan pola andalannya dengan formasi 4-3-3. Menempatkan 4 pemain di belakang untuk menjaga pertahanan dan 3 striker di depan seperti Beckham Putra dan Ramadhan Sananta dibantu oleh Frankie Misa. Keputusan luar biasa Erick Thohir di depan fans bola Indonesia. Janji gak bisa disogok dan akan jebloskan wasit ke penjara kalau terbukti main kotor. Hukuman penjara tampaknya bisa memberikan efek jera untuk para pelaku mafia bola. Itu pilihan masyarakat dari hasil survei nasional dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan pada 3 hingga 9 Agustus 2023. Berdasarkan survei dari Lembaga Survei Indonesia pada 3 hingga 9 Agustus 2023, masyarakat tanah air mengusulkan adanya opsi hukuman penjara untuk para pelaku mafia bola. Hal itu dirasa akan membuat efek jera bagi para pelaku mafia bola yang merusak kompetisi sepak bola Indonesia. Sebagaimana diketahui, PSSI saat ini berkomitmen akan memberantas mafia bola. Karena itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaktifkan kembali Satuan Tugas (Satgas Mafia Bola). Survei itu ada 8 indikator hukuman paling pantas untuk pelaku mafia bola yang bisa dipilih responden. 8 indikator itu yakni penjara, tidak boleh dilibatkan dalam sepak bola lagi, denda, dibekukan sementara, pembatalan gelar juara, pengurangan nilai, lain-lain, dan tidak memberikan pilihan. Luar biasa dramatis. Timnas Indonesia dipastikan lolos semifinal Piala AFF U23 usai kalahkan Timor Leste, jadi harapan saya. Di sisi lain, kemenangan menjadi target utama Timnas Indonesia U23 saat melawan Timor Leste. Untuk bisa menang, Shin Tae-yong mencoba mengubah formasi dengan memainkan 4 pemain berbeda di starting line up saat melawan Malaysia. Akan tetapi, tak lama Timor Leste dapat memberikan perlawanan. Beberapa kali Timor Leste mendapatkan peluang emas, namun kesempatan itu masih mampu diantisipasi oleh pertahanan Timnas Indonesia. Sementara Timnas Indonesia U23 beberapa kali membuang peluang. Seperti halnya yang dimiliki Ramadhan Sananta di pertengahan babak pertama. Namun Ramadhan Sananta akhirnya bisa mencetak gol di menit-menit injury time lewat sundulan hasil dari umpan David Beckham. Dan semoga Thailand, Vietnam, dan Malaysia bisa sapu bersih kemenangan agar Indonesia lolos semifinal. Dilarang pakai megafon dan tabuh drum, supporter Timnas U23 Indonesia sempat bentrok dengan polisi saat lawan Malaysia. Supporter Timnas Indonesia sempat bersitegang dengan polisi di Tribune Rayong Provincial Stadium dalam laga lawan Malaysia, Jumat. Puluhan supporter Indonesia hadir untuk mendukung Timnas U23 Indonesia pada laga lawan Malaysia di Rayong Provincial Stadium, Jumat malam. Namun terjadi sedikit aksi tegang antara supporter Indonesia dengan pihak polisi yang mengamankan tribune.
Pihak kepolisian mengingatkan kepada supporter Indonesia untuk tidak mendukung dengan pengeras suara dan menabuh drum. Hal ini direspons keras oleh supporter karena mereka merasa tidak melakukan kesalahan dengan menabuh drum dan menggunakan pengeras suara. Dian Fuji Lestari, Departemen Supporter Development and Fan Engagement PSSI yang hadir di Rayong Provincial Stadium mengungkapkan kronologi sebenarnya yang terjadi di tribune tadi. Sebenarnya karena itu tribune VVIP. Katanya nggak boleh ada megafon. Alat pengeras suara lah karena mengganggu tamu VVIP. Jadi kita disuruh pindah ke tribune sayap selatan. Cuma memang tiket kita itu tadi dikasihkan sebenarnya kategori 1, jadi sempat ada ricuh dikit di sana karena supporter sendiri pun biasanya membawa drum pengeras suara, itu tidak masalah.